Halo, tes. Suara saya sudah masuk. Kita akan mulai ya. Kalau sudah masuk, di chat aja jawabnya. Kita akan mulai untuk live coding CRUD dasar menggunakan database SQLite. Gimana masuk suaranya? Ada nggak suara saya? Ada. Oke, kita mulai ya. Karena jadwalnya kan jam 10, kalau nunggu yang lain nanti kelamaan, nanti nggak mulai-mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan kuliah online ya. Kuliah online yaitu menggunakan meeting Zoom. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas atau CRUD ya. CRUD, create, read, update, dan delete di database SQLite. Nah, baik, langsung saja. Akan saya share dulu. Alfa, baterai habis. Baterai kamera. Kedip-kedip. Kedip-kedip merah. Ya. Oke, ini saya share dulu materinya ya. Bentar. Udah. Ya, cuman ya. Sambil menunggu ya. Ini saya menyiapkan materinya dulu, masih loading. Jadi nanti saya mau live coding langsung, mempraktekkan cara mengerjakan CRUD ya, bikin aplikasi database SQLite di Android Studio. Nah, untuk absensi saya akan siapkan dulu. Sekarang tanggal 11. Ya, tunggu sebentar ya, masih
Masih ada tulisannya. Berarti kayaknya ada masalah kartnya ya. Rusak kayaknya kartnya. Enggak. Apa kurang pas? Iya, kalau mau dimasukin, dia tulisan apa? Iya. Kemudian Ilion bisa buang tulisannya. Ya, karena nomornya barangkali udah pas lah. Oke, saya share dulu materinya ya. Udah. Nah, terus nanti ada form yang harus diisi di grup itu ya, segera ya. Supaya saya nanti bisa menentukan kira-kira ke depan kita praktikumnya di lab atau bagaimana gitu kan. Nanti kalau memang ada beberapa yang pengen di lab, apa namanya, kita bisa kuliah di lab. Oke, ini saya share materinya, sudah kelihatan ya. Nah, untuk materi, bentar saya nyalakan dulu. Ya ini nanti saya apa namanya lanjutin untuk. Nah ini saya sudah tampilkan dalam materinya. Ini modulnya ya, ini modulnya. Coba di refresh. Udah. Baru saya tampilkan soalnya. Oke, ini materinya ya, cuma memang saya belum selesai. Artinya nanti hari ini saya coba langsung praktekkan aja. Tapi untuk modul ini tetap nanti saya akan lanjutkan ya. Oke, nah sebentar, saya dari sini aja. Nah, jadi ini untuk modul-modulnya ya. Pertama, memulai proyek baru, ya. Kemudian next modul selanjutnya tuh bikin apa? Mempelajari struktur file project. Nah, ini kalian baca aja ya. Baca aja. Ini ada keterangannya. Misalkan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 apa ya. Di sini sudah ada semua. Next, terus, nah ini juga membuat vector icon add user ya. Nah, kita akan pelajari ini hari ini. Sebetulnya melanjutkan yang kemarin ya, cuman ini kita sudah ke tampilan GUI atau Graphic User Interface. Nah, ini untuk bikin layout untuk tampilannya ya. Nah, cuman nih modulnya saya baru sampai sini, nanti dilanjut lagi. Nah, cuman untuk live coding ini saya akan langsung mempraktekkan. Oke, langsung saja. Sebentar. Nah, kalau kalian sudah ada di depan laptop atau komputer bisa langsung coba ya. Nah, jadi nanti saya coba praktekkan, kalian bisa langsung coba juga. Ya,
Oke, saya share untuk Android Studio-nya. Ya, Android Studio-nya sudah tampil ya. Oke. Ya, ini tampilan awal Android Studio. Nah, pertama kita bikin project baru. Nah, terus pilih empty activity. Terus kalau sudah, next ya. Nah, misalkan kita mau kasih nama CRUD SQLite dasar misalnya. Contoh SQLite dasar. Nah, ini package name-nya bebas aja sih. Misalkan com Munu Cirebon contoh ya. Munu Cirebon Filcom misal. Ini bisa dipakai package name itu untuk identitas ketika di Play Store ya. Jadi ya sifatnya unik. Nah, ini save location terserah di mana aja ya. Disarankan sih di D ya, kalau di C barangkali hilang atau apa. Ini saya pakai komputer kampus ya. Jadi ini contoh aja. Language-nya pakai yang Java. Nah, minimum SDK kita pakai yang paling rendah. Bisa jalan di Jelly Bean. Nah, di sini kan ada keterangan ya, kalau Jelly Bean yang 4.1 yang pakai ada 99%, yang 4.99 dan misalkan yang terbaru Android Air baru sedikit. Ya, artinya untuk yang Jelly Bean masih banyak yang pakai penggunanya. Ya. Oke, nah kita pilih yang Jelly Bean 4.1 aja. Kemudian klik finish. Oh, nge-close sendiri. Oke. Nah, nanti kalau sudah finish, akan tampil seperti ini ya, Android Studio-nya. Ketika sudah finish, dia akan langsung buat Java kelasnya, main activity tick Java. Nah, sudah dibikin kelas Java dan encapsulation-nya, warisannya, kemudian ini untuk importnya. Nah, ini untuk desainnya. Jadi nanti kita akan rubah secara bawaan atau default tampilan atau desain dari layout main activity seperti ini ya. Nah, ini untuk ngatur zoom in, zoom out ya, zoom out. Ini zoom in. Nah, ini untuk 1:1. Nah, ini untuk default. Kemudian ini untuk tampilan desain, full desain. Kalau kita mau source code sama desain pakai split. Kalau mau full source code pakai yang kode. Nah, kemudian di sini ada manifest. Nah, manifest itu apa? Sudah saya masukkan ke modul ya. Nah, dibaca-baca aja. Dan harusnya ini sudah diajarkan juga waktu pemrograman mobile 1 ya. Kemudian selain Java, nah di sini Java kan source code-nya, kumpulan source code-nya. Kemudian untuk desainnya ada di REST. Nah, di REST ini kita bisa menempatkan gambar-gambar ya. Gambar-gambar, kemudian layout. Nah, ini layout untuk desainnya. Jadi desainnya itu adanya di layout di sini, activity main. Nah, kemudian untuk followers-nya nih colors itu untuk warna-warna desain ya. Jadi kalau kita tampilannya mau dikasih warna apa, nah pakainya color ya. Kemudian ada string. Nah, string tuh untuk variabel-variabel string ya, itu nanti kita bisa panggil di layout sini. Nah, kemudian themes itu ya untuk tampilan di Android-nya ya, di HP Android-nya. Oke, seperti itu. Jadi nanti kita akan pelajari satu-satu. Oke, saya sambil install emulator ya.
Oke. Selanjutnya kita akan rubah yang di activity mainnya ya. Oke, ini saya kecilin ya. Ini kalau dikecilin kan jadi enak kayak gini ya. Nah, ini kita bisa menampilkan desainnya aja, atau blueprintnya aja, atau desain plus blueprint. Nah, saat ini saya perlunya cuma desain aja, jadi biar ini bisa saya atur. Oke, kalau kalian bisa langsung praktekkan juga boleh. Nah, kita hapus Hello World-nya. Hello World kita hapus. Nah, kemudian kita ganti ini pakai relative layout. Nah, ini kan hilang ya. Nah, ditambahin lagi. Ini aja sih. Nah, jadi pakai relative layout saja. Mengenai layout sudah dibahas di semester sebelumnya ya. Oke. Saya sambil install emulator. Ya, kemudian sedikit saya jelaskan lagi. Jadi nanti selain source code di sini, kemudian desain, kita juga harus mengetahui fungsi dari Gradle ya. Nah, Gradle di sini ada untuk pengaturan konfigurasi library. Ini di hide aja, ini hide juga. Nah, di sini pengaturan library-nya di with Gradle. Jadi kalau kita perlu library apa lagi, nah di sini dimasukin di sini. Ya, nanti kita ada khusus untuk mempelajari library. Nah, sekarang kita akan pelajari library yang ada dulu. Nah, kemudian ini sebelum ke sini kita bikin icon dulu ya, namanya icon add user. Ya, klik kanan di drawable ya, di res drawable, klik kanan, pilih new, pilih vector asset. Nah, ini kita akan ganti namanya tadi IC add user ya, IC add user. Nah, colornya biarin aja deh warna hitam. Nah, clip out-nya kita ganti. Ya, clip out-nya kita ganti, misalkan kita cari aja add. Nah, add user-nya kita pakai yang ini. Nah, kemudian namanya kita ganti. Namanya tadi IC add underscore user. Oke. Oke, di sini kita finish. Nah, nanti akan nambah di drawable-nya. Kita klik 2 kali. Ya, seperti ini. Cara menambahkan icon untuk add user. Kemudian kita tambahkan di relative layout-nya ya. Ya, kalau mau sambil lihat modul dan langsung mempraktekkan boleh. Nah, di sini kita sudah ada match parent. Jadi match parent ini full sama induknya ya. Jadi ada layout. Nah, width itu kan lebar ya, lebar. Kemudian height tinggi. Jadi lebarnya si layout yang kita buat, layer ya. Layer Android. Kemudian tingginya itu match parent. Oke, kemudian kita tambahkan teks linear, recycle view linear. Recycle view linear. Oke, di sini kita panggil aja langsung recycle. Nah, recycle view maksudnya ya. Recycle view, nah ininya dibuat match parent aja. Ini match parent. Nah, ini udah otomatis ya. Terus kita tutup. Nah, atau kita pakai garis miring. Nah, untuk nutupnya.
Oke, kemudian di sini di recycle view ini kita akan lihat, nah udah ada listnya. Jadi di halaman utama kita akan menampilkan data data user ya, data user. Kemudian di recycle view kita kasih nama, ketik aja ID. Nah ID pilih yang Android .2 ID. Terus pilih yang ini. Nah namanya misalkan LV user. LV itu singkatan list view ya, singkatannya list view sih sebenarnya. Nanti terserah sih mau kasih nama apa aja ya. Nah terus kita tambahin scrollbar. Jadi biar bisa di scrollbar. Scrollbarnya kita kasih vertikal ya. Jadi kalau vertikal tuh dari atas ke bawah di scroll. Nah kemudian setelah scrollbar, oke udah cukup sih, gini aja. Nah terus setelah list view kita akan menambahkan icon mengambang. Jadi ceritanya tuh nanti bisa nambahin data lewat icon mengambang. Ya, lewat icon mengambang. Caranya kita pakai komponen floating action button. Nah, ini pakai tag, ketik aja floating action button. Nah, yang ini. Untuk Android versi terbaru sekarang pakainya COM Google Android Material ya. Kalau sebelumnya itu pakai COM Widget. Ya, memang ada perbedaan sih. Nah, kita pakai ini aja, klik 2 kali. Kemudian ini pilih yang wrap content, ini pilih yang wrap content. Terus kita pakai garis miring untuk nutup. Nah, seperti ini. Jadi langsung ketutup. Nah, ini kan belum ada ya. Nah, kita tambahin ikonnya nih, tambahin ikonnya. Nah, kita coba tambahin ikonnya, ketik src. Nah, src, nah kita pakai yang sebelumnya sudah dibuat, pakai add drawable. Nah, IC add user, klik 2 kali. Oke, kita cek. Nah, ini udah ada nih. Jadi si icon ini nanti yang akan kita gunakan untuk nambah data user. Ya, oke. Terus kita mau kasih warna background-nya misalkan. Nah, untuk ngasih warna background, pakainya background tint yang ini. Nah, misalkan warnanya hijau. Nah, kalau misalkan mau ngambil dari warna ini juga nggak apa-apa sih. Misalkan di sini ada nggak warna hijau atau purple. Nah, ini purple. Ini bebas ya, warnanya bebas aja ya. Ini ada purple 200, ada purple 500. Nah, kalau mau custom pakai apa ya? Ini crash ya. Pakai tanda pagar. Tanda pagar misalkan yang umum dulu deh, pakai 00000. 0 tuh putih apa hitam ya? 6, 0-nya 6 kali hitam ya. Kalau putih itu 1 atau F. F ya, F. Warna 6, ini kan putih. Nah, kita bikin yang warna hitam dulu, 46. Oh, kasih tanda pagar depannya ya, tanda pagar. Nah, kita mau dibikin custom warnanya nih. Pilih yang ini yang ada tanda icon ini. Nah, di sini kita akan lihat warnanya bisa milih yang mana aja. Hijau atau warna biru, warna kuning. Silakan bebas warnanya apa saja ya. Warna yang kalian suka. Oke. Nah, misalnya saya pakai warna ini. Jadi ini bisa pakai custom. Bisa pakai custom atau bisa pakai yang tadi, pakai add color. Nah, kalau misalkan add color, misalkan tadi purple nih. Nah, kalau yang purple berarti variabel color yang sudah kita tentuin. Nah, color itu ada di mana? Nah, kita bisa kontrol klik kiri. Nah, di sini. Jadi kita bisa menambahkan warna-warna lain di sini ya. Adanya di Values Color. Nah, ini sering dipakai untuk desain-desain Android-nya. Jadi
warna-warna adanya di values color ya. Nah, jadi manggil warna di sini. Kalau misalkan tadi saya mau nambahin lagi nih, misalkan hijau belum ada ya. Hijau misalkan. Ini bebas sih kalau mau pakai bahasa Indonesia juga bisa hijau misalkan. Nah, kita ganti dulu warna hijau gitu kan. Hijau tua misalkan. Hijau underscore tua. Nah, bisa nih. Kita nanti tinggal di sini panggil aja hijau tua gitu. Kontrol spasi. Jadi nggak mesti harus bahasa Inggris. Nah, hijau tua. Nah, hanya saja kan mungkin biar karena ini internasional codingnya misalkan ya, jadi atau bisa dipakai oleh yang lain ya pakai nama warna apa, nama standar aja ya, tapi ini bebas, namanya bebas. Oke, nah sekarang kita sudah kasih warna, kemudian kita bagaimana caranya supaya ikonnya di bawah. Nah kalau yang pakai widget floating action button yang dulu sih pakainya Gravity ya, cuman sekarang saya coba ketik Gravity itu nggak bisa, nggak ada ya. Jadi akhirnya saya ngakalinya pakai margin button dulu ya, margin button. Jadi bottom itu kan bawah, nah dia tempatkan di bawah. Misalkan saya set 20 dp. Nah, kemudian ditambahin lagi. Selain di bawah kan, misalkan di bawah kiri ya, berarti tambahin margin right. Coba kita cek, misalkan margin right-nya 20 dp juga. Oke, masih juga ya, belum ya. Nah, terus tambahin lagi. Atau kita coba sebelum margin pakai ini dulu deh, pakai alignment dulu, alignment ya. Saya hapus dulu. Alignment parent button. Nah, ini true. Alignment, salah. Alignment parent ada parennya. Nah, ini true. Nah, udah ke bawah tuh. Oh, yang nentuin di bawah apa enggaknya pakai alignment parent ya. Kalau misalkan di sebelah kanan, kita tambahin aja alignment parent right. Nah, ini true. Nahnya kan di kanan bawahnya kan terlalu mepet ya. Nah, ini margin, fungsi margin tuh di sini. Kalau margin bawah, berarti kita bisa tambahkan seperti ini. Margin right gitu kan. Nah, misal 100 dp contoh ya. Nah, dia kan dari kanan ke sini nih, ada 100 tuh. Ya kelihatan ya, ada 100 tuh. Apa namanya, jaraknya ada 100. Nah, ya biar nggak kepanjangan kasih aja 20 lah. Nah, segini cukup. Kemudian margin buttonnya sekarang, margin button tuh bawah kita set aja 40 dp. Nah, atau 20 dp juga, misalnya 20 dp lagi. Ya, nanti kita bisa mengkondisikan dengan datanya kalau sudah ada. Oke, jadi seperti itu untuk ngatur icon ya, menambahkan icon di sini. Terus apa lagi ya? Kalau misalkan kita mau ngasih keterangan, misalkan di si icon ini nih untuk apa fungsinya, kita bisa pakai description. Panggil aja description. Description. Nah, bisa pakai ini. Nah, misalkan kita kasih nama input data. Oke, sebagai tambahan tadi dia kan bisa pakai string ya. Nah, bisa pakai string. Nah, di sini kan ada string. Nah, sebenarnya string ini kita bisa manfaatkan adanya di project di sini. Nah, kalau kita mau bikin nama string,
ya. Misalkan name apa ya? Misalkan nama input gitu kan, input nama inputan gitu kan. Contoh aja ya, contoh. Terus kita tutup string lagi. String. Nah, nama inputan misalnya, oh sorry, gini. Namanya misal input data. Nah, jadi di sini kita bisa manggil, tadi masih error. String name nama inputan. Error di mana nih? Wrong. Closing tag name. Ada yang kehapus tadi. Coba saya unduh. Ada yang kehapus dah. Oh, resource-nya kehapus. Bukan. Tadi kan gini ya. Oh, salah tadi, salah tag. Ulangi ya. Ini string. Misalkan kita mau pakai ini ya. Kok string? Nah, ini kan kasih name dulu. Nah, misalkan nama inputan underscore inputan. Ini biasanya sering dipakai sih. Misalkan input data, ininya namanya input data. Nah, jadi di sini nanti kita tinggal panggil string input data, nama inputan. Nah, jadi ada dua cara, bisa langsung pakai string yang ada di sini, atau kalau kita mau ngetik sendiri nggak apa-apa. Ini misalkan input data nggak apa-apa. Tapi kalau kita bikin aplikasi besar di Android tuh, ya biasanya memanfaatkan fungsi string ya. Oke, misalkan kita memanfaatkan fungsi string ya, tapi kalau di modul langsung ngetik input data, ya bebas aja lah. Nah, kemudian ukuran ya, ukuran si icon kita bisa pakai fab size, FAB. FAB itu singkatan fab size. Nah, fab size-nya ada mini, kalau mini kecil tuh. Nah, kalau normal ya berarti normal. Dan selain mini sama normal apa lagi? Large ada ya? Large. Nggak ngaruh nih large. Malah error. Berarti kita udah pakai normal aja lah, pakai normal. Oke. Nah, jadi nanti ini tampilan untuk menampilkan layout-nya ya di main activity. Ya. Selanjutnya kalau kita sudah selesai buat desain ini, nah pastikan desainnya seperti ini ya, minimal sama lah, kalau mau ditambah-tambahin ya nggak apa-apa. Kali mau kasih background lagi, bisa sih. Kalau mau kasih background kan berarti pakai background di relatif layout-nya di sini. Misalkan mau kasih background. Nah, background bisa warna, bisa gambar. Nah, misal kita warna dulu lah, warna. Contoh ya. Nah, kita bisa kasih warna background-nya bebas. Nah, kalau kita mau kasih background-nya pakai gambar juga bisa. Ya, misalnya nih saya cari gambarnya dulu ya. Misal saya gambarnya dulu. Nah, kayak sekalian aja lah kalau kita mau menambahkan background gambar ya. Ya, sebetulnya sebelumnya sudah pernah saya kasih tahu caranya, barangkali lupa. Coba saya cari gambar dulu. Atau logo aja, logo UNU. Logo UNU ya. Nah, ini di copy dulu logo UNU-nya kan. Oke. Nah, misalkan saya punya logo nih, logo UNU. Nah, logo UNU, nah
Ini bisa kita copy, cuman jangan pakai spasi namanya. Untuk nama gambar nggak boleh pakai spasi, nggak boleh pakai angka, dia pasti error. Kalau mau kecil semua, huruf besar kadang-kadang error ya. Pakai underscore. No. Oke, ini kita copy. Nah, tadi Ctrl C ya. Kalau sudah, dipaste di Android-nya, di project-nya, misalkan project. Kalian bebas ya gambarnya apa aja background-nya. Nah, drawable, paste. Nah, terus ini pilih yang drawable atas. Oke. Terus refactor. Nah, ini kan gambarnya warnanya masih background-nya masih warna. Kita bisa ganti pakai gambar. Drawable logo Uno contoh. Nah, jadinya seperti ini, cuman ya harus cari gambar yang ini aja sih yang bagus. Ya ini contoh aja ya, contoh aja. Kalau kita mau kasih, cuman jadi nggak simetris ya. Atau cari lagi deh yang lain deh, coba cari yang lain. Misalkan di icon arsip, saya biasa di icon arsip ya, contoh. Oke, caranya tadi, saya misalkan di icon arsip, iconarsip.com. Apa ya, gambar apa ya? Bentar, saya cari dulu gambar yang agak bagusan. User. Bentar. Misalkan gambar. Oke, ini aja lah, saya contoh aja. Bebas, nih saya ngambil gambar ini. Call center, misalkan call center girls. Ya nanti saya di sini di jadwal sih sampai jam 12 ya, cuma nanti saya akan lihat sampai jam berapa. Nah, misalkan ini saya dapat dari internet untuk gambarnya. Oke. Saya share lagi. Nah, saya udah menambahkan nama gambarnya call center girls. Nah, berarti ini saya ganti dulu kan? Ganti dulu call center girls. Nanti bebas. Nah, ini gambar background-nya. Ya. Oke, itu sih dikembangin sendiri aja ya, masalah desain. Nah, kemudian kalau sudah, kita bikin kelas Java kelas Pojo. Java kelas Pojo namanya user. Nah, klik kanan di package ini ya. Klik kanan di package ini, pilih new terus Java class. Nah, ketik user. Ini namanya kelas. Klik 2 kali. Oke. Sudah jadi. Kemudian kita buat 4 variabel ya. 4 variabel ID user, nama user, email, kemudian foto. Kita buat 4 variabel privat, integer, ID user. Nah, di modul saya baru bikin sampai sini ya. Nanti saya cicil. Nah, kalau kalian nanti mau ngikutin dari video tutorial yang saat ini saya jelaskan juga boleh. Nanti saya upload ke YouTube. Nama user. Kemudian email. Ini sebetulnya yang sebelumnya udah kan ya. Nah, terus foto. Nah, hanya tambahannya foto. Cuma untuk di SQLite ini kita belum bisa pakai foto dulu ya. Kita coba yang menginput data nama user sama email dulu. Nah, kemudian kita buat konstruktor. Caranya bisa alt insert. Nah, ada konstruktor, kemudian klik kanan,
insert apa ya, klik kanan insert, terus klik kanan, generate ya, klik kanan generate. Sama kayak di NetBeans sih, di NetBeans kan bisa LT insert langsung. Nah, pilih konstruktor. Nah, kita bikin konstruktor tanpa parameter dulu. Nah, kalau yang tanpa parameter select none. Nah, ini tanpa parameter. Apa itu konstruktor ya? Nanti dicari aja lah Java dasar konstruktor ya, konstruktor tanpa parameter. Nah, kemudian kita bikin satu konstruktor lagi, LT insert. Nah, konstruktor dengan parameter. Oke. Kita cek dulu sebentar yang udah jadinya. Ntar saya buka dulu yang udah jadinya ya. Nah, ini yang udah jadinya. Nanti saya akan coba running di emulator ya. Ini yang udah jadinya. Oke, nah ini ada konstruktor tanpa parameter sama konstruktor dengan parameter. Nah, caranya tadi pakai ALT insert, konstruktor. Nah, kita pilih semua. Ini pakai diklik sama shift ya atau control. Nah, pilih semua empat-empatnya harus oke. Nah, kalau sudah kita bikin getter setter. Nah, ini kan konstruktor dengan parameter. Nah, kemudian ini getter setter. Getter dan setter. Nah, getter dan setter pakai ALT insert. ALT insert pilih getter and setter. Nah, pilih semua. Oke, ya. Jadi sama kayak di NetBeans sih. Di NetBeans. Nah, ini udah jadi nih, berarti usernya. Nah, selanjutnya kita akan buat database-nya dulu. Database-nya. Nah, kemarin saya pakai namanya database handler. Ya, database handler. Nah, di sini ada apa namanya? Ini saya copy aja ya. Jadi biar cepat. Ini saya copy variabelnya. Nah, kita buat kelasnya dulu, database handler extend SQLite open helper. Ya. Ini ada error. Udah nggak apa-apa, nanti kita cek. Bikin dulu kelas database handler. Nah, di sini klik kanan, pilih Java class, namanya database handler. Pilih kelas. Nah, kemudian di extend warisan ya. SQLite open helper ya. Nah, ini. Oke. Kemudian pilih ininya. Implement method. Nah, pilih dua-duanya. Nah, yang on-create kita bikin ini. Nah, sebelumnya kita buat dulu variabel ini. Oke, saya langsung copy aja. Sebelumnya juga kan sudah kita bahas, sudah kalian buat kan? Masih error public final. Oh, ini statiknya dibuang katanya. Coba saya statiknya buang dulu. Atau membuat konstruktor dulu ya. Sorry, bukan di sini. Sorry.
Bukan di sini variabelnya. Nah, di sini ya. Jadi di bawah sini. Nah, ini biasanya ada warning harus pakai konstruktor dulu, ada error. Nah, create konstruktor. Coba langsung diklik. Atau kita coba langsung aja. Nah, konstruktornya ini ya. Jadi diklik aja yang cuman satu. Parameternya kita pilih yang ini. Parameternya cuman satu konten. Oke. Nah, ini dihapus aja. Konten aja kayaknya. Ya, ini konten. Konten aja. Jadi ini bikin konstruktor konten namanya supernya tuh ada 1, 2, 3, 4. Harus 4. Ininya 1 aja nggak apa-apa. Nah, ininya harus 4. Konteks, bukan konten ya, konteks. Nah, ini database name-nya. Database name, terus factory-nya apa? 0 ya. Factory 0. Factory 0. Version-nya database version. Jadi dimasukin versi berapa. Nah, on create-nya kita bikin ini. On create-nya ini saya copy aja biar cepat. On create untuk bikin tabel. Nah, sebelumnya kan belum pakai primary key auto increment-nya, ini saya tambahin auto increment. Auto increment itu supaya ID-nya tuh otomatis ya. Nah, ini DB nih belum dideklarasikan nih error. DB-nya itu sebagai apa ya? Oh, ini ya SQLite database. Ini kita ganti aja DB nama variabelnya biar nggak terlalu panjang. Nah, seperti ini caranya ya. Nah, terus on upgrade-nya itu ngedrop sih, drop table, hapus table. Ini saya copy aja. Nah, ini drop table. Ininya DB juga. Hapus tabel ya. Nah, ini untuk add user, nambah user, get user, mendapatkan user. Kemudian, nah ini ada error. Nanti saya cek aja errornya. Terus ada all record ya. Get all error, all record, kemudian apa namanya update. Oke, saya coba satu-satu. Kita copy ini aja dulu. Nah, kalau mau bikin manual ya berarti gini. Ya, ini sebelumnya sih, materi sebelumnya. Coba saya contohin satu dulu. Public void. Nah, seperti ini. Ya, boleh user atau boleh boleh juga nggak apa-apa, bebas ya. Oke, kita ya disamain aja deh user. Nah, ini untuk tambah data. Jadi, pertama database-nya dipanggil dulu, SQLite database-nya. Nah, ini untuk konten value-nya, nilai-nilainya ya. Nah, parameternya apa saja, nah, kemudian di-insert ya. Ini untuk input data. Nah, kemudian kalau get user belum dipakai sih, nanti aja dulu. Paling yang dipakai ini ada get all. Nah, ini saya copy aja ya, biar cepet. Get all. Nah, terus get all tuh read ya, read, baca data. Baca data jangan saya ganti. Baca data. Jadi pakainya select bintang from tabel apa gitu kan, ini tabel usernya kan ini. Nah, di SQLite. Kemudian setelah add user, list user, kita tambahkan update. Update sama delete. Nah, update kita tambahkan. Nah, ini update. Update user ini, parameter yang mau diupdate apa aja. Nah, baru kita tambahkan yang delete.
Oke, udah cukup ya. Ini ubah data. Kemudian ini hapus data. Oke. Nah, sekarang kita implementasinya. Nah, implementasinya kita bikin dulu list user adapter. List user adapter itu jadi manggil apa list view-nya ya, yang recycle view-nya itu kita panggil. Nah, cuman kita nanti nggak langsung praktek di gambarnya dulu ya. Nggak langsung praktek di gambar, maksudnya input gambarnya. Oke, sebelum masuk ke sini kita buat menu dulu sih, buat menu-menu yang akan kita klik. Ya, jadi nanti menu apa aja. Nah, kita bikin ini dulu, action menu. Nah, action menu tuh misalnya di list view yang tadi, di list view yang udah kita buat, nanti ada pilihan mau delete apa update. Nah, di grup kan saya sudah kirim videonya ya. Video itu apa namanya? Untuk yang udah jalan. Nah, ini cara bikin menu ya. Jadi bikinnya itu di menu ini namanya action menu misalnya. Oke. Langsung saja di menu berarti masuknya tadi mana? Di res ya, di res. Di res itu menunya belum ada nih. Berarti kita tambahin sendiri aja. Ya, nambahin sendiri. Klik kanan di res, pilih new, pilih directory. Namanya menu. Nah, terus kita bikin namanya menu resource file ya. Bukan resource file sih. Jadi ini nanti lebih ke menu. Klik kanan menu, new, pilih ya menu resource file. Namanya action menu. Oke. Langsung di oke. Nah, ini seperti ini. Nah, apa aja yang ditambahkan? Nah, yang ditambahkan adalah ini. Ada dua. Nah, saya langsung copy aja dua file ini. Nah, ada delete sama update. Nah, jadi ID delete sama update. Terus kita tambahin satu lagi exit menu. Exit menu. Exit menu tuh jadi nanti ada di toolbarnya exit menu. Oke. Nah, exit menu tambahin ini. Ini ada contohnya ini exit menu. Ya, seperti ini. Jadi exit menu tuh di sini. Nah cuman kita tambahin vektor IC exit-nya dulu, IC exit-nya ya, IC exit-nya kita tambahin dulu di drawable. Klik kanan, new vektor ya. Nah, kita ganti namanya IC exit. IC exit. Nah, kita cari icon exit. Nah, ini misalkan. Ini ganti lagi namanya. Exit aja, IC exit atau IC keluar nggak apa-apa. Next, finish. Nah, nanti baru ini saya copy aja ya. Atau kalau mau bikin manual, tambahin namanya item. Item. Nah, item atau ulangi ya, saya ulangi. Item kontrol spasi. Itemnya I-nya besar apa kecil? Kecil ya. Item. Nah, kemudian ID-nya apa namanya gitu kan? Namanya opt exit misalkan. Opt underscore exit. Kemudian nah, ini ada error. Oh, ininya harus ditambahkan si app-nya. Bentar ya.
app ini harus ditambahkan. App atau kita tambahkan apa ya? XMLS app. Oh, aduh saya lupa cara otomatisnya, atau ini ketik manual aja deh, atau kita ini copy aja dulu ya. Ini diketik manual. Sebenarnya ada caranya otomatis ya. Start ngaruh nggak nih? Masih error. Menu item source specific little. Nggak ngaruh sih. Coba saya selesaiin dulu. Ini belum selesai. ID, title-nya harus masukin. Title-nya keluar. Coba, oh ya, harus ada title-nya. Berarti tadi nggak usah sih. Jadi yang ini biarin aja. Jadi tambahin ini minimal ini. Title. Nah, sekarang jadi kan masuk ke sini nih menunya ya. Nah, kita tambahin gambar sekarang. Gambarnya src. src. Bukan. Sorry. Icon. Nah, icon pakai drawable ya. Drawable. Exit. Nah, jadi ada keluarkan di sini. Nah, sekarang gimana supaya masuk ke sini? Caranya masukin posisinya di show as action-nya di collapse action view. Nah, show as action, pilih yang ini. Collapse action view, terus ada if room-nya, tambahin if room. Cuma kalau bawaannya nggak ada ya, berarti gini caranya, if room. Nah, seperti ini. Kelihatan ya ini ya. Jadi, nah ini. Si icon exit-nya nanti ada di sini. Nah, oke. Kita sudah bikin dua. Pertama, action menu untuk delete sama update. Kemudian ada exit menu. Exit menunya ini udah icon di sini. Nah, kalau sudah, oke, udah jadi. Berarti kita tinggal bikin list view adapternya. List view adapter tuh jadi maksudnya gini. Di layoutnya activity main di sini nih ditambahin lagi list view adapternya gitu biar bisa kebaca di sini. Nah, caranya bikin layout baru. Oke, layout barunya seperti apa? Nah, di sini ada namanya item raw user. Nah, begini ya. Ini sudah pernah dibahas waktu pernah dikerjain ya waktu UTS kan ya. Waktu tokoh-tokoh nama NU kan. Nah, harusnya nanti dipelajari lagi kalau lupa. Nanti bikin item raw user kayak gini pakai library Hado Denhof ya supaya ini jadi bulat nih. Nah, oke, langsung aja kita bikin namanya item raw user. Di kanan di sini layout, new, pilih layout, pakainya relatif ya. Pakai relatif bukan tadi. Oh iya, pakai relatif. Klik kanan di layout, new, pilih layout resource, namanya item underscore raw underscore user. Nah, ini pakainya relatif layout. Nah, ini. Pilih oke. Nah, nanti seperti ini. Nah, kita enter ke bawah. Terus orientasinya horizontal padding 16. Horizontal. Nah, nanti kalau padding nanti deh dulu kita langsung aja nggak apa-apa. Kita bikin circle image view. Ya ini sudah pernah dibahas di apa namanya waktu semester sebelumnya ya di Android dasar. Nah, supaya
si circle image view ini bisa dipanggil, kita tambahin dulu di Gradle. Gradle-nya ya, kita tambahin Gradle di sini. Nah, di Gradle ini kita tambahkan apa namanya ini. Ya, kita tambahkan ini. Ini copy aja. Tambahkan Hadodenhof Circle Image View, library-nya ya. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, misalkan taruh di sini. Sorry. Nah, kalau udah kita klik Synchron Now. Synchron Now. Tunggu sampai selesai. Kalau sudah, nah kita bisa panggil. Bisa panggil Circle Image View. Jadi biar image-nya jadi bulat. Circle. Nah ini crop. Nah, fotonya di sini image foto, namanya image foto. Image foto. Nah, misalkan ID-nya apa gitu kan? IMG foto, misalkan IMG foto. Terus ada icon apa SRC, SRC. SRC-nya apa gitu kan? SRC misalkan logo UNO sementara aja dulu ya. Logo UNO, kemudian width sama height-nya ditentuin aja. Ini kan width tuh panjang ya. Panjang kita tentuin aja lah 50 dp. Tingginya 50 dp misal. Nah, jadi seperti ini. Terus colornya. Color. Nah, di sini colornya nggak dikasih warna juga nggak apa-apa sih. Coba kita jangan kasih warna dulu ya. Di sini harus pakai tools. Nah, kalau mau pakai tools, ya, color tools ini harus ditambahin di sini. Harus ditambahin. Oke, misalkan kita mau nambahin color nih. Contoh. Nah, dia error. Error karena ini harus ditambahin di sini. Yang ininya. Nah, kalau ditambahin baru nggak error. Jadi ini warnanya gini. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Berarti kalau nggak dikasih color nggak apa gini aja. Boleh. Oke. Nah, sekarang tadi kan ada padding ya. Padding itu fungsinya ya supaya ininya ya. Supaya nggak mepet banget. Nah, ini ada paddingnya 16 dp. Nah, kita mau kasih padding misalkan. 16 dp. Nah, ini. Ya, jadi kalau kita nggak pakai padding, nah dempet kan? Kalau kita kasih padding dia ada jarak. Oke, kemudian ini sama persis dengan yang waktu kita UTS ya. Jadi silakan dibuka lagi source code ininya. Oke, kita bikin dulu linear layout. Ini linear layoutnya ada width sama height-nya. Kemudian, oke, langsung aja linear layout. Linear layout, oke ini. Width-nya match parent. Jadi penuh, ya match parent itu penuh layarnya. Orientasinya vertikal. Ya, seperti ini aja cukup sih. Terus bikin text view. Text view untuk nama user. Text view, kita langsung bikin di antara linear layout harusnya gini sih. Nah, harusnya gini. Jadi
kita bikin text view di antara linear layout text view. Oke. Width-nya transparent, ininya wrap content. Oke, terus namanya dulu. Namanya apa di sini? Contoh TP ya, TP nama user. TP itu singkatan text view. TP nama user. Oke, terus kita kasih apa namanya? Ukuran. Oh, teks dulu, teks. Teksnya nama user ya. Nah, nama user. Terus kasih nama ukurannya text size. Text size-nya 16 misalkan. Ada SP, ada DP ya. Text size coba 16 DP. Nah, terus style-nya bold. Nah. Oke. Nah, text view udah cuma ini nabrak. Nah, kenapa bisa nabrak? Berarti ini ada yang kurang sih. Ntar saya cek. Next view. Nah, berarti nanti pengaturan di linear layout-nya ya. Ntar kita bikin satu lagi aja. Text view untuk ini copy aja. Email. Text view untuk email. Ini email. Oke, nah sekarang kita ngatur di linear layout-nya ini kan nggak nabrak tuh. Ya, nggak nabrak. Nah, di linear layout ditambahin lagi layout to end sama to right. Kita coba dulu ya. Terus center vertical true. Center vertical true dulu coba. Terus to end-nya sama to right. Nah, ini to right-nya. Ya. Oh, kurang ke atas. Berarti apa yang kurang? Oh, margin sih ini dari margin. Nah, margin yang ini ya, pakainya margin bottom. Ditambahin di sini. Di text view-nya. Nah, berapa nih marginnya nih? Margin bottom 8. Margin bottom 8. Nah, terus yang bawah ada N. Ellipse, ada ellipse. Ya, sebenarnya ini ada fungsi-fungsi yang ditambahin ya. Coba kita tambahin ellipse. Nah, cuma masih posisinya masih ini, ada yang kurang nggak ya? Posisinya belum di sini. Kayaknya ini deh. Margin N, margin right. 16. Bukan. Apa ya, ini layout sih sebetulnya. Jadi ya gimana caranya ini supaya di sini ya. Bebas sih. Kalau saya biasanya nggak pakai cara ini. Oke, saya pakai cara sendiri dulu ya. Saya pakai cara sendiri dulu untuk ngatur text view-nya. Kalau ini udah di sini.
Nah, berarti saya coba yang nama usernya dulu. Oke, yang nama usernya. Yang ini yang standar sih, sebenarnya yang standar. Nama user. Nah, ini saya hapus dulu. Mau vertikal. Oh, gini aja sih. Ini udah gini aja nggak apa-apa sih. Nah, ini bebas aja ya kalau mau pakai yang ini juga boleh. Jadi ini sebelumnya kan kita buat apa? Buat ini ya, buat ini. Waktu UTS. Nah, ini tinggal nanti dirapikan supaya rapi bagaimana. Lebih ke layout ya, lebih ke layout. Cuma ini layout standar aja yang belum ditambah-tambahin. Jadi ada width, height, sama ini kalau dibuang jadinya seperti ini. Jadi harus pakai ini. To end off sama to right off. Oke, terus kita tambahin di bawah ini layout gambar menunya. Image button ya, image button ini. Oke, saya langsung aja copy ya, biar cepet ya. Biar cepet. Nah, kalau masalah desain nanti silakan bisa kotak-katik sendiri aja. Nah, ini ada yang kurang. Nah ini dihapus aja content description-nya, tulisnya dihapus. Drawable IC overflow, jadi harus ditambahin IC overflow dulu di sini. Diklik kanan, drawable, di vector. Nah, kita cari icon yang yang titik 3 itu ya. Kita tunggu. Nah, coba namanya apa ya icon titik 3 itu? Untuk menu ya, untuk gambar di menu. Nah ini. Nah di sini kan namanya IC overflow ya. IC overflow. Oke, next. Finish. Nah, IC overflow. Cuman di sini gambarnya nih kurang ke atas. Kayak apa ya? Pakai desain overflow. Kalau mau ditaruh di linear layout coba. Di bawah, di dalam linear layout. Oh, di bawahnya ya. Coba saya ikutin ini dulu, yang dari sini. Saya ikutin layout yang dari sini dulu. Coba ini saya copy dulu. Oke. Oh, toolsnya coba toolsnya ditambahin ya, tools. Nah, kali ngaruh nih, ada tools. Toolsnya kita tambahin di sini. Masih ada yang kurang apa ya? Oh, ininya jangan, ini huruf. Nah, seperti ini. Ininya huruf sih. Cuma toolsnya kalau saya hapus, oh ngaruh ya. Si toolsnya jangan dihapus berarti. Nah, terus oke, yang ini kita tambahin ini
center, vertikal. Ini yang waktu UAS itu ya, waktu UTS ya. Oke. Oh ini. Tambahin. Sorry, ini bukan di sini. Di sini. Ya, jadi tools yang tadi ngaruh sih. Ini kalau kita mau kasih warna, yang tadi warna mana warna? Oh ini warna. Ini ya. Ini kalau kasih warna, nanti gambar logonya hilang. Salah naruh. Di sini. Di gambar. Oke. Nah, gini. Nggak dikasih warna juga nggak apa-apa. Nah, terus apalagi ya udah kurang lebih seperti ini desainnya. Nanti ini saya ngambil source code yang waktu UTS itu ya. Waktu UTS itu intinya nanti ada icon di samping di sini. Oke, ini saya zoom. Nah, cuma nih agak sedikit beda nih. Nggak pakai margin lagi, harus pakai margin. Margin button sama. Ya udah nggak apa-apa. Nah, ini contoh aja. Selanjutnya kita ke coding ya. Anggap aja kita ini udah selesai yang ini. Nah, codingan selanjutnya bikin list user adapter. Ya, bikin list user adapter. Ini saya close dulu. Caranya, pertama bikin list user adapter class di sini. Klik kanan, new, Java class, list user adapter. Nah, kemudian di extend ke list view holder ya. Ini sama dengan yang waktu UTS semester kemarin. Recycle view titik holder, view holder, terus adapter, titik adapter. Nah, di sini ada list view holder. Nah, list view holdernya kita bikin dulu sih. List user adapter. Nah, kita bikin dulu. Nah, ini ada implement ya. Nah, ini implementnya diklik dulu. Oke. Nah, kita bikin dulu kelas list. Kelas apa nih? Kelas list view holder. List view holder. Nah, ini kita panggil kelas list view holder. Oke, nah selanjutnya kita bikin implement ya. Implement. Kita bikin implement. Oke. Nah, selanjutnya ini minta konstruktor sih biasanya. Make list view extend. Oke. Oke, seperti ini. Nah, terus kita make on create view holder. Ya, seperti ini. Nah, di list view apa namanya di list view ini di kelas mana tadi? Kelas ini ya, list view holder. Nah, ini kita bikin ini. Ya, langsung bikin 3 parameter ini dulu. 2 sih, bukan 3. Nah, ini di return. Oh, enggak, list view. Oke, langsung saya copy aja. Seperti ini. Jadi, nanti akan kita panggil text view sama text detail sama gambar. Oke, terus ini udah, terus apa lagi? Nah,
Yang ini, yang return null, list view holder return, yang ini kita kasih nama ini, list view holder ya, list view holder. Nah, kita isi ini view. Langsung aja lah, saya copy aja dulu ya. Karena waktunya sudah mau selesai. Nah, ini parent ini ngambil dari sini sih, kita ganti aja parent namanya. Parent. Titik get content. Tag konteks ya. Nah, error nih. Kenapa error nih? List view holder. List. Oh, bukan list view holder nih. View group. View group. View group. View group. Nah, terus yang ini kita bikin konstruktor. Nah, belum bikin konstruktor. Konstruktornya itu yang di list ya, yang di list konstruktor. Nah, cuma kita bikin ini dulu. Bikin parameter ini dulu. Privat array list ya. Array listnya user. Array list, nah ininya user. Nah, ininya list. Terus sama database handlernya. Database handler, terus namanya DB. Oke, alhamdulillah udah ada. Nah, baru kita bikin konstruktor. Konstruktornya kita yang pakai yang list. Oke. Seperti ini ya bikin konstruktornya. Nah, yang list view holder kita isi ini. Nah, ini salah ini. Ini yang on bin-nya ini harusnya. Nah, terus ini pakai isi ini yang user. Ya, segini dulu. Yang on bindingnya, ngebinding datanya. Oke, terus ini holder dari sini sih diganti. Oh, ini parent, diganti aja parent. Atau list view holder ya. Saya tadi salah ganti list view holder harusnya. Sorry. Ini pakainya holder. Jadi manggil komponennya pakai holder. Udah, terus apa lagi? Nah, baru implementasikan menu pop-up yang segitiga, yang 3 itu ya, yang 3. Nah, oke. Namanya holder image img kan? Holder img. Nah, di on click listener. Set on click listener. On click. Set on click listener. Click listener. Nah, yang ini. New on click listener. Nah, seperti ini. Nah, terus baru diisi. Ini inisialisasi dulu database-nya. Ya, oke, langsung bikin gini aja dulu deh. Nah, masih banyak juga sih materinya. Nah, terus kita bikin yang ini kan namanya pop-up menu. Kita di set on menu item listener. Pop-up menu di set on menu item listener new ini. Oke. Return true. Nah, kemudian ini kan ada pop-up menu show-nya di bawah. Di sini pop-up menu show. Oke. Nah, kita di sini bikin sweet cache. Nah, kalau pilihannya
Nah, di switch case ya, di sini kita buat switch case dulu, switch. Nah, switch-nya apa tadi? Item titik get item ID. Oke. Case. Case. Nah, ini ya break. Nah, ininya case apa dulu nih? Case R titik ID titik delete ya. Nah, kalau delete apa, kalau update apa gitu kan? Gitu. Ya gini dulu lah. Kita bikin gini dulu. Nah, sekarang kita akan coba menampilkan data aja dulu ya. Ini sudah. Nah, terus apa lagi? Nah, get item count. Get item count. Oh, tadi dulu ini ada dua ya. Ini ada dua. Nih salah satu aja ini nggak usah ini. Kok double-double gitu? Nah, get item count-nya list size. Oke. Nah, intinya ini sama sih sebetulnya dengan yang materi sebelumnya waktu semester kemarin ya, waktu kalian menyelesaikan UTS dan UAS. Nah, hanya saja di sini kita menambahkan database-nya. Oke, selanjutnya kita coba testing input data dulu deh, tapi input datanya pakai yang testing ya. Testing karena kalau pakai form keburu nggak ya? Ya dicoba aja dulu kita pakai form. Jadi kita perlu bikin activity baru dulu yaitu form activity. Form activity. Nah, oke kita coba deh form activity ya. Nah, pertama klik kanan di sini, pilih new activity, pilih empty activity. Nah, kita kasih namanya form. Jadi form tuh buat input data sama update data. Ini, nah nanti layoutnya bebas ya. Kalau ini pakai, nah ini layoutnya. Form activity adanya di sini. Activity form. Split. Nah, oke, saya copy aja yang form activity. Ini contoh ya, contoh yang udah jadinya. Nah, ini contoh desainnya seperti ini. Saya copy aja ya, biar cepat. Ini pakainya linear layout. Oke, kita ganti dulu. Ini pakai linear layout. Kelebihan T-nya. Oke, terus ini kita copy komponennya. Nah, nanti kalian bisa desainnya seperti ini ya. Nah, terus ini orientasinya vertikal. Oke. Udah jadi, nanti tinggal kasih margin. Kasih margin aja, margin atau padding ya. 10 dp. Oke, udah jadi desainnya. Nah, terus apalagi di sini tuh nanti buat fungsi nyimpen datanya di sini. Nah, kita tambahin ini. Nah, tambahin ini langsung aja ya, saya copy. Maksudnya biar kalian bisa lihat nanti hasilnya. Ini saya copy juga sampai sini. Oke, set data. Set datanya ini. Nah, kita buat fungsi input. Nah, ini fungsi input, insert ya, insert data sama update data. Ini set data. Ini set datanya. Oke. Nah, terus kita bikin fungsi button simpan set on click listener. Nah, caranya di sini. Titik set on click listener. New on click listener. Oke.
Nah ini. Jika aksinya sama dengan input, insert. Jika aksinya selain input berarti update gitu sih. Jadi kita bikin formnya satu aja untuk form, nggak perlu dua untuk tampilan form inputan desainnya, ini ya satu aja. Oke, jadi nanti kita akalin di sini. Nah, selanjutnya di main activity sekarang. Saya langsung copy aja dari sini yang udah jadi. Nah, ini ada floating action button, kita deklarasikan kan sebelumnya. Oke, terus ini di sini. Nah, cuma FAB insert. FAB insert atau FAB apa tadi namanya? FAB-nya namanya apa ya? Coba kita cek. Ini FAB-nya namanya oh, belum ada. Bikin dulu FAB-nya. ID FAB insert tadi tuh. Jadi dikasih nama dulu, nama variabelnya. Nah, udah kan. Ini pakai Alt Enter, read method. Nah, terus tampil datanya ini, tampil datanya ini. Oke, langsung aja. Tampil datanya ini ya. Oke, ini tampil datanya. Kemudian tambah user, kita buat di sini tambah user. Nah, sebelumnya, nah ini kan ini tampil data. Nah, ini tambah user berarti kita ngeklik yang FAB insert itu kan, FAB tambah set on click listener sama dengan new on click listener. Nah, ini tambah user misalnya. Alt enter read method. Nah, di sini tambah usernya ini. Jadi di intent tuh kayak mindah form ya, mindah layout. Jadi nanti pindah ke form activity. Pas diklik pindah ke form activity. Seperti itu. Nah, oh ini ada yang kurang nih, drawable line. Nah, drawable line-nya jadi dikasih garis bawah sih. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Coba kita hapus dulu line-nya. Jadi nggak usah pakai garis. Nah, sekarang kita mau coba menampilkan data kan di sini ya. Bentar, saya coba yang Nox-nya. Saya coba install emulatornya dulu. Udah install nih, tinggal dikonfigurasi ya. Oke, sudah mencoba login. Nah, cuma saya belum pernah nih pakai Nox Player itu, emulator Nox Player. Ini saya baru mau nyoba nih. Katanya sih ringan ya, katanya ringan. Nox Player itu. Oke, kita cek di sini. Oh, udah sih. Udah ada. Udah kedetek. Nah, kita coba running dulu ya. Kita running. Udah kedetek emulatornya. Nanti saya share pakai Nox Player. Nox Player mana? Ini kita, saya udah running. Nanti hasilnya di sini ya. Cuman ini
komputer ini RAM-nya lumayan gede sih, 16 GB, jadi ya harusnya cepat. Saya belum tahu kalau Nox Player saya install di laptop saya sendiri nanti kuat nggak ya, saya belum tahu. Untuk emulator bebas ya, kalau kalian mau langsung pakai device, jadi di running terus dijalanin di smartphone-nya langsung juga nggak ada masalah. Oke, minimal kita bisa jalanin dulu yang tadi. Ya, tadi saya langsung copy paste dari aplikasi yang udah saya buat sengaja ya biar cepat aja. Nanti untuk source code bisa kalian lihat di ini. Nah, ini udah jadi nih. Tampilannya kok gini sih? Tampilannya portrait harusnya ya. Kalau portrait gimana? Gimana ya? Kelihatan nggak nih yang saya ini? Yang saya screen. Nah, ini buat nambah user ya. Cuman nggak tahu nih udah berfungsi belum. Nah, kita selesaikan yang tambah user dulu aja ya, sampai tambah user. Oke. Saya selesaikan dulu sampai dengan tambah user. Kan tadi di sini ya, tambah user. Minggu depan barangkali kita mau, barangkali dari kalian ada yang pengen di lab, belajarnya langsung nggak apa-apa sih, nanti kita langsung, maksudnya saya nanti langsung menjelaskan di lab. Nggak apa-apa. Oke, tadi itu sampai mana? Tambah user. Tambah user nih. Nah, cuma kan tadi tampil data belum ya. Nah, sekarang kita akan tambah user. Nah, jadi yang tambah user ini kan nanti masuk ke form activities ini ya. Nah, ini harusnya sudah bisa nge-save sih. Coba running lagi. Coba running lagi. Harusnya tadi sudah bisa nge-save. Oke, kita tambah data dulu. Misalkan Andi nama usernya. Emailnya andi@gmail.com. Simpan. Oh iya, udah masuk. Bisa. Udah bisa nambahin data. Nah, terus ujang@gmail.com. Simpan. Nah, udah. Oke, terus emulator yang saya tampilkan kelihatan ya? Emulatornya. Hasan@gmail.com. Simpan. Oke, saya udah nyimpen 3 data. Oke, misalkan nambah lagi. Indri@gmail.com. Oke, terus tambah lagi. Nah, cuma ini gambar nggak ngaruh ya. Nah, buat ini aja lah, pajangan dulu. Saya kasih contoh 2 inputan dulu. Siapa lagi? Lina misalkan. Lina@gmail.com. Nah, dia kan ngelebihin tuh. Nah, ini ada fungsi scroll tuh seperti ini ya. Jadi kalau melebihin ini ya bisa di scroll. Terus misalkan Uni, cewek semua ya, nggak apa deh. Uni@gmail.com. Oke, nah seperti ini. Nah, kalau mau ngapus, kita tambah satu lagi.
ipan@gmail.com. Nah, misalkan kita mau ngedit. Nah, ngeditnya udah berfungsi belum ya? Nah, ini ada fungsi edit kan di sini. Update. Nah, belum. Fungsi update-nya belum ya. Fungsi delete juga belum. Karena belum ditambahin codingannya tadi ya. Jadi ini baru menampilkan sama menginput. Udah jadi menginput sama menampilkan. Nah, undo. Nah, harusnya di sini ada. Oh, ini belum tampil nih menunya. Nah, jadi memang harus ada codingan lagi supaya tampil di sini untuk inputannya. Oke. Udah 10 menit lagi kita waktunya selesai. Ya paling untuk live streamingnya atau demo aplikasinya saya baru bisa buat sampai sini aja ya. Nanti untuk tutorial lebih lengkapnya akan saya coba update. Nah, atau saya coba selesaikan dulu, masih 5 menit. Coba saya selesaikan 5 menit. Atau mau ada yang ditanyakan dulu? Nah, nanti untuk praktek, saya persilahkan menggunakan lab ya. Jadi ini kan nanti langsung dikerjakan dan dikumpulkan tugasnya ya, laporannya. Nanti saya update lagi modulnya. Nah, cuman ini udah saya rekam. Saya rekam cara-cara bikinnya ya, nanti saya posting, saya upload ke YouTube, terus saya share. Nah, kalian bisa langsung pelajari ini. Nah, Skillet ini dipakai ketika aplikasinya dalam keadaan offline ya. Misalkan contoh lah, kita main Mobile Legends nih contoh. Nah, data-datanya itu kan datanya di server langsung. Nah, ketika offline itu datanya sudah masuk semua ke database-nya HP masing-masing. Nah, pakainya SQLite. Jadi datanya ada di HP kita, jadi nggak perlu ngambil data ke server lagi. Makanya proses ngambil datanya lebih cepat. Nah, itu fungsi dari SQLite. Nah, nanti kita untuk implementasi aplikasi Android-nya itu lebih kepada database yang lain ya. Misalkan MySQL, PostgreSQL, atau Firebase. Jadi untuk SQLite kita cuman menampung data saja fungsinya. Nah, kemudian untuk praktikum selanjutnya nanti kita akan langsung ke studi kasus saja. Misalnya bagaimana cara kita buat aplikasi model apa sih, kayak Gojek misalkan ya, atau kita bikin aplikasi untuk kayak Bukalapak, apa namanya ya, marketplace ya, dan lain-lain. Kita lebih kepada studi kasus, kemudian aplikasi hotel dan lain-lain. Nanti untuk UTS-nya akan berbeda setiap proyeknya, bikin proyek sederhana. Untuk desain bisa cari sendiri atau bisa nanti saya yang nentuin. Nah, cuman nanti milih sendiri. Oke, sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, mau ada yang ditanyakan dulu nggak ya? Saya sambil menyiapkan absen. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, terus yang perlu kalian perhatikan itu untuk, karena kita perkuliahannya masih seperti ini online, jadi ya harus sendiri ya, harus berjuang sendiri, banyak berjuang sendirinya. Jadi ya bentar lagi Bu ya, harus berjuang sendiri. Artinya kalian nggak mesti harus belajar langsung dari dosen. Kalau mau belajar di tempat lain itu boleh ya. Malah saya menganjurkan seperti itu. Dan
untuk pemrograman itu biar bisa itu ya harus berusaha kitanya, ya. Kita bisa pemrograman itu nggak instan ya, harus berjuang dari awal, harus belajar dari dasar. Kalau ya kayak saya nih bisa bikin aplikasi, kemudian ke aplikasi web, desktop maupun Android, karena belajar dari dasar dulu, artinya harus berjuang, kalian harus berjuang sendiri, apalagi di masa sekarang ini ya masih belum bisa efektif perkuliahannya. Ya cuman kita sudah diizinkan untuk tatap muka. Jadi nanti kita akan tatap muka ya. Makanya saya sudah pernah posting ya di grup supaya ngisi. Nah, yang belum ngisi silakan segera ngisi yang form, yang kuesioner itu. Ya. Oke, saya akan buat absen dulu. Nah, untuk absensi silakan diisi di sini. Diisi. Nah, artinya sekarang ini kan kalian udah masuk semester 5 ya. Semester depan udah project, artinya kalian harus sudah mandiri, nggak bisa lagi belajar full dari dosen. Ya sebetulnya dari semester awal yang namanya mahasiswa itu untuk belajar mandiri itu harus sudah ada di setiap mahasiswa. Ya artinya harus kalian eksplor, karena kalau kuliah itu di kampus, belajar di kampus itu terbatas sekali waktunya, dan untuk mengembangkan supaya kalian bisa, ya kalian harus belajar. Nah, misalkan Pak, saya belum bisa ngikutin materi yang sekarang, yang lanjut, nggak apa-apa belajar dari dasar. Ya saran saya belajar di tempat lain. Nah sekarang ada online kan banyak, contohnya kayak di coding.com, kemudian ada Medium, kemudian apa lagi ya, banyak sih. Apalagi lah yang kalian memang bisa atau mau belajar sama temen yang langsung nggak masalah. Artinya udah di semester 5 ini kalian harus sudah punya kreativitas sendiri, inisiatif sendiri supaya apa namanya? Supaya bisa ya, dan ini dikembalikan dari kalian masing-masing. Oke. Waktunya sudah mau habis, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan absen dulu ya, absen dulu. Linknya udah saya sertakan. Yang tadi saya kasih lihat contohnya itu baru input data sama tampil data ya. Nah, silakan nanti kalian bisa lihat videonya setelah saya siapkan dulu videonya. Nah, baru kalian bisa ikutin modul. Baik, ada yang mau ditanyakan nggak ya? Nah, untuk pengumpulan tugasnya kira-kira mau berapa hari nih? Di sini saya sudah tentuin sampai tanggal 14. Cukup nggak sampai tanggal 14? Ya, silakan di chat, boleh. Nah, di sini kan tugas bikin yang tadi ya, bikin CRUD yang tadi tuh saya tutup sampai tanggal 14 jam 4 sore. Cukup nggak? Kalau cukup ya nggak saya rubah. Kalau kurang Pak, masih kurang ya saya tambahin waktunya. Cuman harus dikumpulkan. Jadi saya udah nggak kasih konsekuensi atau kebijakan lagi bagi yang belum mengumpulkan tugas. Jadi nanti nilai apa adanya saja. Ya, kalian udah semester 5 harus bisa sendiri, berjuang sendiri ya. Nah, yang semester bawah juga semester 3 udah mulai mandiri kuliahnya. Jadi istilahnya kalau mahasiswa ya harus bisa sendiri ya. Oke, kira-kira kurang nggak nih kalau sampai Sabtu? Ini Sabtu ya, kalau enggak nanti saya tambahin sampai hari apa? Rabu. Rabu cukup nggak? Terakhir hari Rabu dikumpulin. Nanti bentuknya laporan. Nah, kalau mau ngerjain di kampus boleh ya. Kalau mau ngerjain di kampus boleh. Halo, nggak ada yang nanya nih. Dari awal sampai akhir saya ngoceh terus, saya nggak ada yang nanya ini. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Udah paham semua ya? Ada paham semua. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya anggap paham. Nanti untuk modul saya coba usahakan
untuk diselesaikan ya. Bikin modulnya. Nah, cuman nih yang ikut, nah ini yang ikut Aab, Ahmad Antoni, Carwinta, Alfa Rizky, Nurfiyatul Fajri, Rizliana, Yosi Nurun. Yang lain nggak tahu nih, kemana ini. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup ya. Ini ada yang chat. Oh, insya Allah paham. Oke, pasti udah paham. Yang paham baru satu. Dan mudah-mudahan yang lain mewakili, ikut paham juga. Baik, saya akhiri. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.